Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang begitu besar ini bisa kita syukuri dengan cara melaksanakan amal ibadah yang banyak di bulan suci Ramadan, baik yang wajib ataukah yang sunnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita sudah ada yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, ada yang puluhan tahun, ada yang kurang dari 10 tahun, ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih daripada itu. Tapi pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita meningkatkan tingkatan dan juga derajat puasa kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imamuna Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan puasa. Yang pertama adalah tingkatan puasa yang umum, Siyamul 'am, yaitu puasa yang dilakukan oleh seorang muslim. Dia menahan lapar dan dahaga mulai dari waktu imsak sampai datangnya waktu maghrib. Dia merasa puasanya batal apabila makan dan minum. Jadi orang yang ada pada tingkatan puasa yang umum ini, dia yang penting ketika tidak makan dan tidak minum, dia merasa tetap menjadi seorang yang puasa. Apakah kita mungkin dari puluhan tahun kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Apakah hanya seperti ini puasa yang kita lakukan? Kita bisa mengukur derajat puasa kita mungkin apabila kita sudah mengetahui tingkatan puasa yang kedua. Menurut Imamuna Al-Ghazali, beliau mengatakan Siyamul khas, puasa yang khusus. Dijelaskan oleh beliau bahwa puasa khusus ini tingkatannya lebih tinggi daripada puasa yang umum. Kalau tadi tingkatan puasa yang umum, orang ini puasa yang penting tidak makan dan minum dikatakan puasa. Tapi puasa yang khusus dikatakan oleh beliau orang yang menahan lapar dan dahaga mulai dari imsak sampai datangnya waktu maghrib atau waktu berbuka puasa. Dia merasa puasanya batal apabila dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatannya naik satu tingkat. Yang pertama, orang itu yang penting tidak makan dan tidak minum, dia puasa. Tapi tingkatan yang kedua, bagaimana puasanya itu ditingkatkan kualitasnya. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi semua anggota tubuh, bahkan hatinya, tidak hanya zahiriyahnya tapi juga batiniahnya, dihindarkan dari perkara-perkara maksiat yang bisa menjadikan rahmat Allah mungkin terhalang karena maksiat yang dilakukan oleh orang yang puasa. Mungkin orang inilah yang kemudian mendapatkan peringatan dari Rasulullah SAW bahwa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan fadilah
keutamaan daripada puasa pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian derajat puasa yang ketiga, ini yang paling utama, adalah siyam khawasul khawas, puasa yang paling khusus. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa yang paling khusus adalah orang yang melaksanakan puasa, menahan lapar dan dahaga, menahan untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari waktu imsak sampai datangnya waktu maghrib. Kemudian dia merasa puasanya batal apabila dia hatinya tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, inilah yang kemudian tiga tingkatan yang harusnya kita pahami sudah sejauh mana puasa yang kita lakukan pada kesempatan hari. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini kita bisa meningkatkan derajat puasa kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.